Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang apakah feast tidak penting. Dari pelajaran ini, kita mulai dengan ayat yang dipakai oleh orang-orang untuk membuat kesimpulan bahwa feast sudah dipakukan di kayu salib, karena korban sudah dipakukan di kayu salib juga. Jadi, kalau tidak ada korban ya tidak ada feast. Dan di ayat ini adalah ayat yang ada kata feast pertama di Alkitab yang menjelaskan hubungan feast dengan korban dan persembahan. Kita tidak bilang bahwa kata feast baru muncul di Leviticus 23 ayat 37, karena sebelum ayat ini pun sudah ada kata feast. Tetapi yang berbeda di sini kenapa dibilang pertama kali ada, karena kata feast di ayat ini menjelaskan adanya hubungan feast dengan korban dan persembahan, di mana feast itu digunakan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Di sini kita tidak memakai kata dibutuhkan, karena pengertian mereka adalah feast itu tidak penting, cuma ditambahkan, karena buktinya sebelum Sinai, korban bisa jalan tanpa feast. Jadi, kalau kita pakai kata dibutuhkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, ataupun kata-kata feast itu, fungsinya untuk memenuhi kebutuhan korban dan persembahan. Itu sudah berbeda dengan pengertian mereka bahwa ternyata feast ada pentingnya, sedangkan pengertian mereka feast tidak penting. Jadi penting sekali untuk kita menggunakan kata yang tepat di sini. Karena ingat, kita sedang belajar sudut pandang mereka yang mana mereka bilang korban itu lebih penting daripada feast. Dimana kalau korbannya berakhir ya feastnya berakhir. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah feast itu benar-benar tidak ada fungsinya? Karena kalau tidak ada fungsinya, kenapa ditambahkan? Di sini ada dua kemungkinan di mana menjelaskan kenapa ditambah kalau feast tidak ada fungsinya. Yang pertama, karena feast tidak ada fungsinya, artinya kenapa ditambahkan korbannya berubah. Tetapi ini tidak masuk akal karena buat apa korban itu berubah saat di Sinai kalau korban sebelum Sinai yang tanpa dirubah pun sudah ada yang selamat di zaman sebelum Sinai. Kalau itu tidak masuk akal, kita buat kemungkinan kedua, yaitu korbannya tidak berubah, tetapi feast-nya lah yang naik tingkat dalam kegunaannya. Jadi, ada alasan kenapa feast ditambahkan di situ. Tetapi ini nggak masuk akal juga, karena kenapa feast itu perlu dinaik tingkatkan kegunaannya? Kalau sebelum Sinai tanpa feast pun sudah ada yang selamat. Jadi, dua kemungkinan tadi tidak masuk akal untuk menjelaskan kenapa feast ditambahkan di Sinai. Jadi, kalau misalnya di titik di mana feast ditambahkan di Sinai itu tidak masuk akal, artinya yang masuk akal itu paling kurang di saat ada korban, ada feast. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kita mau tanyakan adalah kenapa kita menggunakan kata paling kurang? Paling kurang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah paling kurang di saat ada korban, ada feast. Jadi, feast-nya munculnya sama-sama korban. Kalau kata paling kurang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, yang mana kemungkinan pertamanya yang disebutkan pertama, paling kurang di saat ada korban, ada feast, yang mana feast-nya muncul bersama-sama korban. Ini yang mutlak. Dan kata paling kurang ini menunjukkan bahwa ada yang selain paling kurang, feast dan korban sama-sama ada. Yaitu kemungkinan kedua, paling kurang feast tidak sama-sama korban. Tetapi feast yang tidak sama-sama korban ini bukanlah yang kesimpulan tadi di Leviticus 23 ayat 37, yang mana korban dulu baru feast ditambahkan di Sinai. Kemungkinan ini kita sudah selidiki tadi, dia tidak masuk akal.
Oleh karena itu sudah kita buang kan? Jadi pertanyaannya kenapa disebutkan lagi? Kalau fish tidak sama-sama korban. Artinya kalau ini disebutkan lagi dan yang tadi tidak masuk akal sudah kita buang, artinya tidak sama-sama antara fish dan korbannya berbeda. Jadi dari sejauh ini kita memiliki kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Dan yang tidak masuk akal tadi adalah ketika korban tidak sama-sama fish. Sesuai dengan Levitikus 23 ayat 37, fish baru ditambahkan. Artinya, korban jalan dulu baru fish. Tapi kita sudah bongkar dan ini nggak masuk akal. Buat apa ditambahkan fish? Kalau korban tidak berubah ataupun fish naik, kegunaannya itu semua tumbang karena sudah ada yang selamat sebelum fish ditambahkan di Saman Musa untuk dirayakan. Kelompok yang masuk akal adalah yang pertama, paling kurang fish dan korban sama-sama ada. Yang kedua, paling kurang fish tidak sama-sama korban. Kalau yang tadi korban dahulu baru fish, dan itu adalah penjelasan yang tidak masuk akal, artinya fish lebih dahulu ada, baru di Kejadian 3 ayat 21 korban ditambahkan. Jadi kita bisa lihat bedanya fish dan korban yang tidak sama-sama antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal, fish dulu baru korban. Kalau yang tidak masuk akal, korban dulu baru fish ditambahkan di Zaman Musa. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada korban? Korban itu ada karena ada dosa. Jadi ketika dosa masuk, disitulah awal korban. Artinya, kemunculan korban didikte oleh dosa. Jadi, posisi awalnya terpaku dengan dosa. Kenapa penting untuk kita bilang dipaku atau terpaku? Karena dengan kita bilang dipaku atau terpaku, itu menunjukkan bahwa korban tidak bisa rubah posisi mulainya atau tidak bisa digoyang. Artinya, di mana ayat awal korban? Kita tahu ayatnya adalah di Kejadian 3 ayat 21. Di mana posisi ini adalah posisi awal korban yang tidak bisa dirubah. Dan kita tahu kenapa ada korban, karena ada dosa. Kalau kita sudah mengerti tentang korban, kita kembali ke posisi Levitikus 23 ayat 37. Berdasarkan pengertian mereka, fish itu tidak sama dengan korban. Karena fish itu ditambahkan, artinya korban itu penting, sedangkan fish tidak penting. Artinya korban ada nilainya, sedangkan fish tidak ada nilainya menurut pengertian mereka. Dan kita tahu bahwa posisi ini adalah posisi yang tidak masuk akal berdasarkan reason kita. Korban yang mereka bilang ada nilainya, itu ada karena ada dosa. Artinya yang ada nilainya itu berkoneksi dengan dosa. Kalau korban tidak sama dengan fish, artinya fish yang tidak ada nilainya tidak ada koneksi dengan dosa. Karena yang ada nilainya berkoneksi dengan dosa. Oleh karena itu, korban itu kalau adanya karena ada dosa, korban dan dosa dipaku di tempat mulainya atau tidak bisa digeser mundur. Artinya kalau korban yang penting itu berasosiasi dengan dosa, artinya korban itu tidak bisa geser di tempat yang tidak berasosiasi dengan dosa. Kalau tempat asosiasi dosa itu ditempati oleh korban, karena korban itu ada karena dosa, artinya fish yang tidak penting, yang tidak terikat dengan kematian, bisa bergerak mundur ke tempat yang tidak berasosiasi dengan dosa. Karena dia tidak berhubungan dengan kematian, tidak ada urusannya, sehingga bisa saja dia sudah ada sebelum kematian atau dosa ada. Jadi berdasarkan pengertian mereka, yang penting yaitu korban dipaku di Kejadian 3 ayat 21. Karena adanya korban, karena ada dosa. Atau kata lainnya,
yang penting menempati posisi tempat yang berasosiasi dengan dosa. Artinya kalau kita bilang feast tidak penting, kalau di-compare dengan korban yang penting di tempat asosiasi dosa, artinya feast yang tidak penting menempati posisi asosiasi yang tidak berhubungan dengan dosa atau sudah ada sebelum dosa. Dengan kamu bilang feast tidak penting, itu menunjukkan bahwa feast ada sebelum dosa. Karena yang penting itu berasosiasi dengan dosa. Kalau misalnya feast yang tidak penting itu ada sebelum dosa, apakah kamu pikir bisa dipakukan di kayu salib? Sedangkan semua yang dipakukan di kayu salib adalah yang berasosiasi dengan dosa. Biarlah dari pelajaran kali ini kita lebih mengerti lagi reason untuk tidak diombang-ambingkan dengan pengertian-pengertian orang yang tidak masuk akal dan berpegang terus dengan firman Tuhan yang masuk akal atau reasonable. Demikianlah summary kita kali ini. Kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.